Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai pendekatan desain dengan anggota kelompok yang pertama saya sendiri adalah Garuda Meyanti, kemudian ada Terinza, selanjutnya ada Igit Rizky Alfiansyah, dan yang terakhir adalah Asmahan Fahriyah. Next. Untuk pengenalan dari pendekatan desain itu sendiri yaitu pembahasan bidang kajian dalam kerangka teoritis yang diambil untuk menemukan solusi dari permasalahan desain. Kajian yang disebutkan dapat dikembangkan berdasarkan topik-topik yang lebih spesifik yang nantinya dapat diterapkan dalam aspek perancangan. Untuk pendekatan desain yang akan kami jabarkan pada presentasi kali ini, yang pertama adalah pendekatan desain mengenai teknologi berbasis yaitu Intelligent Building of System, kemudian adalah pendekatan sustainable, dan yang terakhir adalah pendekatan budaya. Next. Yang pertama yaitu pendekatan teknologi dengan fokus topik yaitu Intelligent Building System atau kepanjangan dari IBS. Next. Untuk Intelligent Building System sendiri merupakan konsep yang menguraikan bagaimana desain arsitektur, desain interior, mechanical, dan electrical untuk memiliki mobilitas dan kemudahan kontrol serta akses dalam segala arah dan waktu. Untuk IBS sendiri keseluruhan mengandalkan otomatisasi di mana otomatisasi tersebut sesuai dengan program yang dimiliki baik adanya keberadaan manusia ataupun tidak ada keberadaan manusia. Di Indonesia sendiri saat ini masih terbatas pada gedung perkantoran dan komersial pada area kota-kota besar seperti Jakarta. Untuk itu, IBS sendiri diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan yang sesuai dengan proyek, kemudian memaksimalkan efisiensi terhadap efek biaya, serta pengolahan sumber dayanya. Next. Menurut Andi pada tahun 2017, IBS atau Intelligent Building System ini pada tahun 1988 didefinisikan sebagai alat jaringan komunikasi informasi melalui dua atau lebih layanan yang dikendalikan sebatas otomatis berdasarkan pengetahuan tentang bangunan, kemudian penggunaan, serta dipelihara dalam basis data yang terintegrasi. Untuk pokok-pokok yang nantinya terkait dengan IBS sendiri, yang pertama adalah bagian kontrol, kemudian terkait jaringan, kemudian peralatan pengolahan data, otomatisasi, telekomunikasi, dan manajemen gedung. Pada slide sebelah kanan ini adalah gambaran evolusi progresif dari pengembangan IBS mulai dari tahun 1090 hingga harapan untuk future yaitu true potential atau dapat dijelaskan yaitu potensial kedepannya yang terkait nanti efisiensi waktu serta biaya dalam sumber daya alam, sumber daya manusianya. Next. Implementasi Intelligent Building System atau IBS dalam program Green Building pada tahun 2010, GBCI memperkenalkan sistem poin atau bangunan hijau yang mencakupi beberapa aspek IBS dengan beberapa hasil summary atau kesimpulan. Yang pertama adalah optimalkan energi, kemudian performance, adisional, pengukuran dan verifikasi. Selanjutnya ada CO2 atau karbon dioksida, kemudian terkendali sistem, kemudian sistem pemantauan permanen dan inovasi dalam desain. Next. Untuk tujuan dari Intelligent Building System atau IBS, yang pertama adalah mengurangi biaya operasional dengan memperhatikan khusus pada penghematan energi, kemudian memastikan keamanan penghuni atau pengguna bangunan. Selanjutnya adalah peningkatan kenyamanan pengguna gedung, di mana keseluruhannya dapat dimanajemen dengan dilakukannya informasi yang dikumpulkan oleh sistem, seperti pemeriksaan atau pemantauan, kemudian analisa operasi yang tepat, dan yang terakhir adalah keputusan yang tepat. Next. Contoh kasus studi yang pertama dari IBS yaitu Grand Indonesia yang terletak di Jalan MH Tamrin, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat. Grand Indonesia merupakan salah satu jenis bangunan komersial mixed use yang awalnya dibangun pada tahun 1960-an. Setelah berkembangnya era, bangunan diubah dan penambahan di bagian-bagian tertentu. IBS diimplementasikan untuk membuat pengguna lebih efisien terhadap energi serta sistem yang diterapkan guna meningkatkan keamanan bangunan
Grand Indonesia. Sistem penerapan IBS, yaitu operator kompleks PT Grand Indonesia menyediakan total desain, pasokan, pengiriman, dan pemasangan solusi manajemen cerdas, termasuk sistem kontrol dan infrastruktur ilmu teknologi untuk tahap pengembangan kembali. Dalam basis IBS, dengan menerapkan Union IBFMS atau Integrated Building Facility Management System untuk membentuk platform yang pengoperasiannya manajemen cerdas. Next. Pencapaian Intelligent Building System atau IBS pada Grand Indonesia yaitu dalam pencapaian operasional. Pertama, penentuan dengan alat khusus oleh staf manajemen gedung serta pengendalian yang efektif dari semua fasilitas di Grand Indonesia. Yang kedua adalah pencapaian terhadap 32 subsistem jaringan seperti Security Control System, Building Automation System, Lighting Control System, dan Fire Alarm System yang membuat integrasi berbagai perangkat lingkungan, keselamatan, dan keamanan dari berbagai bangunan untuk mengoptimalkan penggunaan energi sehingga secara signifikan mengurangi biaya operasional dan meningkatkan layanan penyewa. Next. Lalu untuk studi kasus yang kedua adalah Pusat Penelitian Akademi Ilmu Pengetahuan Polandia di Jablona. Pusat penelitian ini digunakan untuk melaksanakan proyek-proyek penelitian IMP dan proyek-proyek lainnya. Salah satu tujuan utama dari pusat penelitian ini adalah melakukan penelitian tentang strategi dalam pengembangan sumber daya terbarukan. Implementasi terhadap IBS pada gedung pusat penelitian ini yaitu penggunaan model hemat energi Intelligent House atau SH dirancang sebagai hotel dengan ruang seminar. Hal ini akan dibedakan dari standar tinggi serta dilengkapi dengan seperangkat interkoneksi perangkat dengan kontrol cerdas yang harus memastikan swamdada yang energinya dari energi terbarukan. Next. Lalu pencapaian Intelligent Building System atau IBS pada Pusat Penelitian Akademi Ilmu Pengetahuan Polandia di Jablona, yaitu adalah kelengkapan desain terhadap elemen-elemen sistem hemat energi seperti microstation, tenaga listrik uap, angin pembangkit listrik, penyimpanan energi, serta smart modul untuk mengendalikan energi listrik dan panas. Next. Dan ini adalah pencapaian desain keseluruhan, yaitu pencapaian desain menggunakan teknologi secara keseluruhan berdampak sebagai efisiensi pemakaian energi dalam bangunan, kedua meningkatkan potensi performance bangunan secara maksimal, yang ketiga pencapaian adisional bangunan, yang keempat efisiensi pengukuran dan verifikasi dalam bangunan, yang kelima efisiensi pembuangan karbon dioksida, optimalisasi keterkendalian sistem dalam bangunan, sistem pemantauan pemanen dalam bangunan secara efektif dan efisien, dan yang terakhir menambah potensi inovasi dalam desain arsitektur. Sumber dari Andi Harapan. Next adalah pendekatan sustainable yang dijelaskan oleh teman saya. Next. Untuk definisi sustainable design, menurut Jason F. McLennan, tahun 2004, sustainable design merupakan dasar filosofis tumbuhnya gerakan pribadi dan organisasi yang mencari literatur untuk mendefinisikan kembali bagaimana bangunan dirancang, dibangun, dan dioperasikan lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Terdapat pilar utama sustainable design, yaitu people, planet, dan profit. Pilar dari sustainable ini adalah sosial, lingkungan, dan ekonomi. Ini merupakan tanggapan atas krisis lingkungan global, pertumbuhan ekonomi yang drastis, meledaknya populasi dunia, berkurangnya sumber daya alam, rusaknya ekosistem, serta terancamnya keragaman hayati dunia. Kemudian bentuk pengaplikasian sustainable design ini pada dasarnya pelaksanaan desain berkelanjutan dapat diaplikasikan dalam bentuk mikrokosmos dan makrokosmos. Bentuk inilah yang dapat diterapkan di bidang arsitektur, arsitektur landscape, desain urban, perencanaan kota, teknik, desain grafis, desain industri, desain interior, dan fashion design. Next. SDGs atau Sustainable Development Goals merupakan sebuah program pembangunan berkelanjutan di mana dalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur. Energi bersih dan terjangkau merupakan salah satu poin tujuan SDGs di mana dalam penerapannya diharapkan dapat menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin berkelanjutan, serta modern bagi semua orang.
Kebutuhan energi akan terus meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk dan sumber energi yang digunakan jumlahnya terbatas sehingga perlu dicari dan mulai digunakan energi alternatif yang lebih berkelanjutan. Next. Untuk contoh kasus studi yaitu Bullitt Center yang berada di East Madison Street, Washington, United States. Bullitt Center ini adalah gedung perkantoran komersial di persimpangan lingkungan distrik pusat. Secara resmi dibuka pada Hari Bumi, tanggal 22 April 2013. Bullitt Center ini dirancang untuk menjadi bangunan komersial terhijau di dunia dan disertifikasi sebagai gedung hidup oleh International Living Future Institute pada April 2015. Untuk penerapan sustainable design pada bangunan ini, terdapat sistem dinding tirai berlapis 3, selanjutnya closed loop geothermal system dan ventilation untuk penukaran panas udara ke udara, kemudian memiliki 577 panel surya, pengurangan beban plug untuk peralatan kantor dengan batas maksimum 0,8 watt, dan selanjutnya mengumpulkan limpasan air hujan dalam tangki dengan jumlah 56.000 galon. Next. Untuk pencapaian sustainable design pada studi kasus Bullitt Center, yang pertama itu memiliki susunan panel fotovoltaik atap gedung yang membentang jauh di belakang tepi bangunan untuk menghasilkan sekitar 230 kilowatt jam per tahun, sehingga jumlah energi untuk bangunan sudah tercapai 83% lebih efisien daripada sistem komersial biasa di Seattle. Kemudian sistem pengumpulan air hujan ke dalam tangki 56.000 galon di mana air kemudian disaring dan disinfeksi untuk memenuhi 100 kebutuhan air dalam bangunan. Dan untuk yang terakhir, yaitu mengkompos kotoran manusia dari toilet dan urinoir sekitar 90 galon atau 12 kaki kubik, dan kompos setiap tahun pada setiap komposternya. Kemudian sumber daya ini akan digabungkan dengan bahan kompos lainnya dan digunakan sebagai amandemen tanah. Selanjutnya yaitu pendekatan budaya. Next. Definisi dari Selanjutnya, pendekatan budaya. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya sendiri terdiri dari beberapa bagian seperti agama, bahasa, karya seni, adat istiadat, serta politik. Menurut E.B. Taylor, tahun 1871, budaya merupakan suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi, budaya dapat dikatakan budaya saat ini terus berkembang menjadi salah satu fondasi ilmu pengetahuan ilmu secara luas. Sampai saat ini, peran dari budaya masih berpendalam kehidupan sehari-hari. Salah satu perkembangan budaya adalah dengan adanya penerapan unsur budaya pada elemen pembentuk ruang atau bangunan yang ada saat ini. Tujuan. Tujuan dari budaya itu adalah karena budaya akan terus bergerak atau dinamis. Untuk itu, sebagai generasi muda perlu ada upaya untuk terus melestarikan budaya yang ada, khususnya budaya Nusantara. Nah, ada beberapa tujuan dari budaya itu sendiri. Salah satunya, yang pertama, mengangkat kebudayaan daerah atau lokal untuk terus dikembangkan. Yang kedua, sebagai identitas bangsa suatu kelompok atau suku tertentu. Dan yang ketiga, melestarikan budaya agar tidak punah dan mengalami pergeseran. Untuk studi kasusnya itu contohnya itu ada perancangan interior Highland Hotel Resort dan Experience dengan pendekatan lokalitas budaya Semarang di kawasan wisata Candi Gedong Songo yang berlokasi di Jalan Hadiningrat, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Jadi Highland Resort Hotel di kawasan Candi Gedong Songo, Kabupaten Semarang ini merupakan proyek fiktif atau new design dengan luas tanah sekitar 1,5 hektar yang merupakan kategori hotel resort bintang 4. Nah, dari lokasinya sendiri itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 45 menit dari pusat kota untuk sampai ke lokasi. Area ini merupakan area yang masih asri dengan banyaknya vegetasi alami dan area hijau yang berada di dataran tinggi, sehingga kualitas udara di kawasan tersebut tergolong sehat dan mampu memberikan kenyamanan bagi tamu. Dan ini merupakan contoh penerapan budaya pada elemen-elemen ruangnya. Nah, contohnya yang pertama itu ada pada lantai itu terdapat penerapan batu berundak yang mengambil konsep candi.
Terus juga ada terdapat penerapan ornamen hias yang diambil dari transformasi bentuk gapura candi. Selanjutnya juga ada pada area ini terdapat bentuk pendapa yang telah ditransformasi menjadi lebih modern dengan penerapan tiang sokoguru, dan juga terdapat transformasi bentuk tarian pada backdrop yang diolah menjadi lebih geometris dengan aksen hidden lamp. Selanjutnya yaitu pencapaian budaya pada Highland Resort Hotel ini. Nah, yang pertama itu ada menampilkan budaya Nusantara khususnya candi ke dalam elemen-elemen interiornya, baik pada lantai, dinding, ataupun elemen dekorasinya. Yang kedua itu menampilkan kesenian dan konsep rumah adat pada elemen interior. Yang ketiga menghadirkan kembali nuansa kejayaan dari kilas balik Candi Gedong Songo dan nilai-nilai lokalitas budaya Semarang yang diterapkan dalam perancangan dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman sebagai ikon di masa sekarang. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu melestarikan tradisi yang ada untuk mempertahankan kelokalitasan dari modernitas yang kian dominan dan dapat dijadikan sebagai identitas atau ikon di suatu daerah dengan konsep eksotika Kalingga dengan experience mengenai budaya Jawa Tengah yang berada di kawasan Candi Gedong Songo, Kabupaten Semarang. Dan ini ada daftar pustakanya, dan mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.